Thumma ba'da khurujil imami bin nasi ila sahra'i yusalli bihim raka'ataini. Halaman 48. Kemudian sesudah keluarnya imam dengan manusia ke lapangan, yusolli, sholatlah oleh imam bihim dengan manusia, raka'ataini, akan 2 rakaat. Wahiyya kasolatil aidi fi kaifiyatiha minat takbiri ba'dal fatihati. Adapun dia sholat istisqa, yaitu sama seperti sholat hari raya. Fi kaifiyatiha, pada tata caranya sholat hari raya. Minat takbiri, daripada takbir, ba'dal iftitahi, sesudah membaca doa iftitah. Wa ta'awudhi, dan membaca a'udhu sab'an, akan 7 kali. Fil ula, pada rakaat yang pertama. Wa khamsan fissaniyati, dan 5 kali takbir fissaniyati, pada rakaat yang kedua. Yaqinan, pada hal yaqin, ma'aruf'il yadaini, serta mengangkat kedua tangan, fi kulli takbiratin, pada tiap-tiap 1 kali takbir. Ini izin ngaji ini berapa kali lagi ini? 2 kali. Sama minggu depan masih baca kitab. Baik. Wa hadhihi sholatu jahriyatun sababuhal hajatu, adapun ini sholat istisqa, yaitu sholat bangsa keras bacaannya, yang adapun sebabnya ini sholat, yaitu ada hajat. Yanwi bihima sunnata sholatil istisqa'i, niat oleh seseorang dengan 2 rakaat ini akan sunnah sholat minta hujan. Yaqra'u fil ula ba'dal fatihati surat Qaf, membaca oleh seseorang pada rakaat pertama sesudah surat Al-Fatihah akan surat Qaf. Wa fisaniyati, dan pada rakaat yang kedua iqtarabatis sa'atu, akan surat iqtarabatis sa'ah, yakni surat Al-Qamar. Wa yajuzu an yusalliyaha bi aksara min rak'ataini bi ihramin wahidin inna wa dzalika inda Ibnu Hajar. Dan boleh oleh bahwa mengerjakan sholat oleh seseorang akan sholat istisqa dengan lebih dari 2 rakaat, bi ihramin wahidin, dengan 1 kali takbiratul ihram. Inna wa dzalika, jika niat oleh seseorang, dzalika, akan yang demikian itu lebih dari 2 rakaat, inda Ibnu Hajarin, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa tukhaliful 'aida fi jawaziz ziyadati ala rak'ataini, dan berbeda oleh sholat istisqa akan sholat Id pada kebolehan lebih ala rak'ataini, atas 2 rakaat. Wa fi adami taqyidiha bi waqtin, dan pada ketiadaan memberi catatan sholat istisqa dengan waktu khusus. Bal tusalla fi ayyi waqtin, bahkan dikerjakan oleh sholat istisqa pada waktu kapan saja. Fi ayyi waqtin kana, pada waktu mana saja ada oleh waktu.
min lailin aw naharin, daripada malam hari atau siang hari, walau waqtal karohati, sekalipun yaitu waktu makruh haram, lianna hadatu sababin, karena solat istisqa ini yaitu solat yang mempunyai sebab, fadarat ma'a sababiha, maka berputar oleh solat istisqa bersamaan sebabnya solat. Na'am, akan tetapi al-akmalu solatuha fi waqtil aid, adapun paling sempurna yaitu solat istisqa pada waktu hari raya, wa fil munadati laha, dan pada seruan bagi solat istisqa, wa fis shaumi qablaha, dan pada puasa sebelum solat istisqa. Wa yusannu ba'daha lil jama'ati khutbatani ka khutbataihi, dan disunnahkan sesudah solat istisqa bagi berjamaah oleh 2 kali khutbah, ka khutbataihi, sama seperti 2 khutbahnya solat Aid, Aid yakni hari raya. Lakin yajuzuhuna khutbatun wahidatun, akan tetapi boleh di sini solat istisqa oleh 1 kali khutbah saja. Wa kaunul khutbati qabla salat, dan keadaan khutbahnya yaitu sebelum salat. Wa innamal afdalu kaunuha ba'daha li'annahu al-aktsaru min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja adapun yang paling afdal yaitu keadaan salat, keadaan khutbah ba'daha, yaitu sesudah salat istisqa, li'annahu al-aktsaru, karena bahwa sesudah salat mah itu paling sering, min fi'lihi, daripada pekerjaan perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Illa annal khatiba yubdilu takbirati bil istighfar, melainkan kecuali bahwa sang khatib yaitu mengganti oleh khatib akan semua takbir khutbah bil istighfar, dengan bacaan istighfar. Awalahuma, pada permulaan 2 khutbah, li'annahu laiqu, karena bahwasanya istighfar yaitu yang layak dengan keadaan. Fayaqulu, maka mengucapkan oleh khatib di permulaannya, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ba'da kulli takbiratin, sebagai ganti tiap-tiap takbir di khutbah id. Wakila, ada pendapat yukabbiru kal id, takbir oleh khatib seperti salat id. Wa yuksiru fi asna'iha min dzalika, dan memperbanyak oleh khatib pada tengah-tengah 2 khutbah dari yang demikian itu istighfar. Wa min ayati, dan daripada membaca ayat istaghfiru rabbakum ila anhara, sampai lafaz anhara. Wa minas salati ala nabi, dan daripada membaca sholawat ala nabi, atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segini kali ya, biar tak terlalu panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kajian kita masih melanjutkan sholat sunnah yang disunatkan berjamaah. Bagian ketiga sesudah sholat id dan sholat gerhana adalah sholat istisqa.
Pada pertemuan yang lalu, kalau pengen sempurna sholat istisqa ada banyak tahapan. Yang pertama, pemerintah menyuruh masyarakat untuk bertaubat karena hujan atau musibah yang menimpa dengan kering kerontangnya negeri disebabkan begitu banyak dosa. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ma nazalal bala'u illa bidambin wa ma rufi'a al bala'u illa bitawbah. Tidaklah musibah menimpa pada satu negeri melainkan penyebabnya ada dosa dan salah dari penduduk negeri itu. Tidaklah bisa diangkat musibah dengan macam-macam vaksin kecuali dengan taubat baru diangkat. Itu begitu. Kemudian menyuruhlah pemerintah itu untuk yang ribut-ribut suruh damai. Kalau ada ulama yang dikriminalisasi, pemerintah suruh keluarin. Itu begitu, supaya kalau orang damai, Allah demen, Allah turunin hujan yang tadinya gak hujan. Kemudian menyuruh puasa 3 hari. Kalau ini hari Minggu, mau pelaksanaannya Kamis, Senin, Selasa, Rabu, kudu puasa. Ditambah Kamis. Jadi 3 hari dulu sebelum hari H. Puasa 3 hari, udah nih puasa 3 hari. Hari keempat, pemerintah tuh keluar barang-barang ke lapangan terbuka. Kalau di kebun jeruk di mana ya? Enggak ada. Tosiga. Oh iya. Di relasi. Oh iya, baik. Pokoknya di lapangan terbuka. Itu begitu. Ngapain? Sholat. Dibawa tuh yang punya kambing bawa kambing, yang punya ayam bawa ayam, gitu. Biar pada mereka minta, mau Allah bantuin kita, bawa. Punya burung murai bawa, cupang bawa. Jenis apa? Avatar boleh aman, pokoknya bawa aja. Apa aja dibawa, nenek dibawa, dia bawa, biar damai. Pokoknya bawa di lapangan, karena mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang sudah lanjut usia itu sangat manjur, karena ganjarannya jauh lebih banyak dibanding yang mudaan. Kan lahirnya duluan, kenal sholat, beliau udah kenal sholat, kita belum lahir ya kan. Jadi ibadahnya banyak, suruh pada doa. Sudah kumpul sholat berapa? 2 rakaat. Lebih boleh. Sholat istisqa sama seperti Imam Ghazali, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lebih boleh dari 2 rakaat. Sholat istisqa, sholat tahiyatul masjid boleh berapa aja. Yang penting catatannya 1 kali salam. Itu catatan. Saudara demen sholat, ngefan banget sama sholat. Saya sholat tahiyatul masjidnya 100 rakaat. Bagus. Diri sampai 99 rakaat baru terakhir duduk. Tapi jangan berangkat jam 11. Kalau cuma begitu, lalu bubar di masjid sholat aja deh. Sholatul masjid boleh, bukan 2 rakaat, lebih silakan, asal 1 salam. Istisqa begitu. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya daripada Fathul Mu'in. Kalau Syekh Nawawi, kakek guru buyutnya. Ini pengarang kitab kita ini punya guru banyak, Syekh Nawawi ini. Salah satunya mufti besar madhab Syafi'i di Mekah,
namanya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu guru Syekh Nawawi. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini gurunya banyak. Salah satunya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Beliau gurunya banyak. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Saleh Rais Az-Zamzami. Muhammad Saleh Rais Az-Zamzami belajar agamanya kepada Imam Ali Ibnu Abdul Bar Al-Yunani. Beliau kepada gurunya Al-Imam Ahmad Al-Bujairimi. Ahmad Al-Bujairimi dia belajar agama kepada Syekh Ahmad Al-Azhari. Beliau kepada Imam Ibnu Abdul Daim Al-Babili. Beliau kepada Imam Abdul Aziz Az-Zamzami. Abdul Aziz Az-Zamzami kepada Fathul Mu'in Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Beliau kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami bilang sholat istisqa boleh rakaatnya lebih, terserah imam. Tapi sudah mengukur, kalau kita jadi imam nih, jadi pemerintah mengimami, saudara mau sholat istisqa 2 rakaat apa 100? Kita nanyain dulu dari yang ngaji nih, 2 rakaat apa 100? Tuh, yang ngaji aja pengennya dikit, apalagi yang gak ada ngaji, udah gak baca itu. Ya udah 2 aja, kata ya. Tuh gitu tuh. Nanti bang boleh, begitu gitu. Boleh lebih kata, tapi 2 rakaat. Salat istisqa itu 2 rakaat. Bagaimana praktek sholat istisqa? Kata Syekh, wahiyya kasolatil aidi. Sholat istisqa itu ada persamaannya dengan sholat hari raya, sebagaimana ada perbedaannya dengan sholat hari raya. Jadi sholat istisqa itu sholat ada sama dengan sholat hari raya dan ada titik perbedaannya dengan sholat hari raya. Dari sisi titik persamaannya di mananya? 1, sama-sama sholatnya pakai takbir tambahan 7 dan 5, bukan 7 5 tadi, 7 dan 5. Jadi saya sholat sunnah istisqa atau saya sholat istisqa 2 rakaat sunnah, jadi imam karena Allah Ta'ala kan Allahu Akbar. Habis ini kita doa iftitah. Begitu selesai doa iftitah, takbir Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, sampai 7. Habis 7 kayak itu aja, baca a'udzu, kemudian baca Fatihah. Habis baca Fatihah, baca surat. Suratnya apa? Kalau bisa surat Qaf, kalau bisa rakaat 1-nya surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid.
Rakaat duanya surat Al-Qamar sebelum surat Ar-Rahman. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu. Surat Al-Qamar. Kalau ini nggak bisa turun rakaat pertama Sabbihis, keduanya hal ataka haditsul ghasyiyah. Kalau nggak bisa, jadi kedua kalau nggak bisa surat Qaf dan Al-Qamar, turunnya Sabbihis sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Kalau ini nggak bisa, udah mentok kuliah kulu. Kalau apa nggak hafal kebangetan, kan surat langganan gitu. Kalau langganan kan apa? Nah, kuliah kulu udah mentok. Selesai kuliah aja dah. Akum maliatin ruku. Sami Allah sujud, habis sujud dia duduk, sujud lagi diri takbir lagi 5, Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar, sampai 5 kali. Udah 5 kali kamu tuh Fatihah. Rakaat 2 yang kayak tadi Al-Qamar, nggak bisa hal-ata, nggak bisa ruku sujud sampai selesai. Itu begitu. Kalau mau lebih dari 2 silakan. Tasahudnya sekali aja. Lebih dari 2 enggak apa-apa. Begitu. Tapi insya Allah lah, yang tukang ngajinya aja jawabnya maunya 2. Apalagi ngaji ya udah 2 aja. Tapi sebagai hukum takut ditanya orang, bolehkah sholat istisqa lebih dari 2 rakaat? Jawabannya boleh saja menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Boleh, yang penting 1 kali takbir, yakni 1 salam. Yang penting 1 salam, mau 4 rakaat, mau 6, mau 8, 1 kali. Apanya? Takbir cuma rakaat 1 dan 2, 3 enggak. Gitu. Takbirnya enggak. Itu aja. Ini titik persamaan dengan sholat Id. Takbir rakaat pertamanya 7 sama dengan Id. Takbir rakaat keduanya 5 sama dengan Id. Suratnya Qaf sama Al-Qamar sama dengan Id. Kalau nggak bisa di Id Qaf dan Al-Qamar, Sabbihis sama Hal-Ata sama dengan Id. Kalau nggak bisa Bismil Ata, langganan kuliah dulu sama. Ini titik sama. Di mana titik bedanya? Bedanya 1, sholat Id yang beda, tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Id, Anda ada ajarannya lebih dari 2. Id cuma 2. Kalau istisqa tadi bilang boleh lebih dengan catatan 1 salam gitu aja. 1 salam. Itu 1. 2. Kalau Id waktunya khusus, mulai dari terbit matahari setombak. Terbit matahari setombak. Setombak itu berapa ya? 18 menit sesudah terbit.
18 menit sesudah terbit. Kalau di masjid ada running tag isyraq, nit isyraq, itu maknanya terbit matahari. 18 menit dari itu baru sholat. Biar gampang tengah 7, biar gampang aja. Kalau tengah 7 udah pasti. Kalau jam 6:15 bisa masuk waktu enggak kita. Biar gampang aja tengah 7. Bila Id ini ada 2, Idul Fitri dan Adha, disunahkan dibedakan waktunya. Kalau Idul Fitri jam 7 mulainya, Idul Adha tengah 7, lebih pagi dia. Kalau Idul Fitri jam setengah 8 mulai sholatnya, Idul Adha jam 7, bedakan setengah jam. Jadi kalau Idul Adha biar gampang, setiap Adha tengah 7 mulai sholat, tengah 7. Idul Adha dari jam 6 mulai pengumuman Idul Adha, pengumuman kambing. Alhamdulillah masjid kami dapat kambing 4 ekornya, kambingnya 1. Iya kan, 4 ekornya yang begitu. Jadi kenapa? Kalau sholat Idul Fitri takut habis takbiran keliling-keliling, kesiangan, tungguin. Begitu. Kalau Idul Adha enggak ada keliling-keliling, di situ aja. Jadi lebih pagi motongnya lebih bagus. Makin pagi makin bagus. Jam 8 udah motong, udah nyantek, tanggal 9 udah makan. Itu begitu, makin pagi makin bagus. Mana lebaran Jumat motongnya Sabtu, kagak makan dari Jumat habis. Itu begitu ajarannya. Bedanya Idul sholat Id dan istisqa, sholat itu waktunya tertentu. Biar gampang, dari tengah 7 sampai jam 12 dohor gitu. Sampai jam 12, sampai zawal, gelincir matahari. Kita bangun kesiangan jam 9 karena habis tarling, takbiran keliling. Sholat, rugi nggak sholat? Kalau istisqa bebas 24 jam. Sholat istisqa jam berapa? Sholat istisqa jam berapa saja. Sholat istisqa ba'da asar, walau ba'da asar, ba'da subuh, walau ba'da subuh. Yang penting kira-kira bisa kumpulnya apa nih orang. Begitu aja. Enggak harap, enggak. Salat istisqa ba'da asar, tidak. Salat istisqa ba'da subuh, tidak. Sebab kategorinya salat yang sebabnya dahuluan. Salat yang sebabnya dahuluan, biar kata ba'da asar, biar kata ba'da subuh, tidak diharamkan. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Kita mau masuk masjid ke Masjid Al-Ikhlas jam setengah 6, udah kita sholat asar, nunggu maghrib aja setengah 6 ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini pada sholat asar, nggak apa-apa. Sebab penyebabnya duluan, masuk dulu baru sholat. Begitu. Maka sholat istisqa begitu, tidak ada catatan waktu, yakni bebas kapan saja, mau siang, mau malam, mau ba'da asar, mau ba'da subuh, mau kapan saja. Sholat istisqa tetap hukumnya sunnah. Cuman
berbicara sholat istisqa ini yang paling cakepnya kalau ada seruan dari pemerintah. Kata pemerintah, ayo pada sholat istisqa harian jam'an, ini paling sempurna dan tingginya ganjaran. 1 patuh ama Allah, 2 patuh ama Rasul, 3 patuh ama pemerintah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ati'u, enggak ada ati'u, enggak ada wa ulil amri minkum. Kenapa enggak ada? Sebab bisa saja ulil amri keluar dari patuh ama Allah, patuh ama Rasul. Kalau dia keluar enggak patuh. Kalau dia masih nyambung anti Allah, anti Rasul, masih nyambung dianya, wa ulil amri. Nanti yang ditafsir jabarannya. Tuh itu kenapa nggak ada anti lagi? Bisa aja nggak patuh. Begitu. Jadi alasannya ekonomi lah membuat sebuah peraturan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Bisa aja bikin peraturan kayak nanam singkong baru ditanam cabut, bisa saja lurah begitu tuh. Baru dibuat cabut, gitu aja, bisa aja. Saudara, sholat istisqa bisa ada sama dengan sholat Id, bisa ada beda. Diingat-ingat, takut naik angkot M11 ya? Iya, nggak ada di situ. Soalnya, ditanya, ini sholat istisqa ini apa bedanya dengan sholat Id, apa samanya? Jawabannya kayak tadi. Sesudah sholat sama dengan ada khutbah. Nah, khutbahnya dalam sholat istisqa ada sama dengan Id, ada beda. Khutbahnya ada sama dengan sholat Id, ada beda. Mana samanya? Sama-sama sesudah sholat. Habis sholat Id baru khutbah, habis sholat istisqa baru khutbah. Bolehkah dibalik? Khutbah dulu baru sholat istisqa? Boleh. Kalau istisqa dibalik, cuman boleh saja, nggak sunat. Kesamaan sunatnya sama-sama habis sholat Id dan istisqa baru ada khutbah. Begitu, baru ada khutbah. Itu sama. Rukunnya jangan ditanya, sama. Hanya doa yang bakal beda nantinya. Ntar kita bedah. Doa mana tuh si Bilalnya tuh? Bilalnya kan habis sholat salam, habis salam tuh si imam istighfar. Dia minimal 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu boleh, hayya boleh. Saudara, nggak usah ribut, itu urusan tukang nahwu, bukan tukang nempe. Terserah saudara. Astaghfirullahalazim. Ha itu jadi maf'ul dari astaghfirullah. Al-hayya sifat sono, al-qayyuma sifat Allah. Boleh. Alladzi la ilaha illahu huwal hayyu, al-hayyu
jadi khobar mubtada dibuang, takdirnya wal hayyu al qayyum. Itu mutar saladah wiridan bisolat masih bagus. Mau hayyul qayyum boleh, mau hayyal qayyuma boleh, bagus saja, jangan ribut. Nanti kalau ribut yang bagus yang kagak istighfar kan begitu, enggak apa-apa itu. Itu yang hayyul qayyum itu kagak ngaji, ente kagak ngaji, yang hayya baca alfiahnya begitu. Itu terserah kita, itu baca 3 kali baru tuh Bilal biasa innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Khatib naik mimbar, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, doa minta hujan, doa. Kalau nggak bisa udah doa satu jagat aja. Satu jagat tahu? Satu jagat Robbana. Iya itu aja tuh. Kalau nggak bisa dibolak-balik, minta hujan. Allahumma asqina ghaisan muqisan, Allahumma asqina suqiya rahmat, la suqiya adab, wala mahqin, wala qaraqin, wala hadan. Allahumma asqina ghaisan muqisan hani'an mari'an, wala taj'alna minal qanitin. Allahumma inna minal ibadi wal biladi ma la yashku minad dhalqi ma la yashku ila ilaik ya arhamar rahim, dan seterusnya. Doanya itu si Bilal selesai khutbah, yang mau pulang boleh pulang. Doa tuh begitu maksudnya, kan udah doa mau pulang. Maknanya doa, karena kan tadi habis sholat belum doa, begitu. Nah, khutbah bedanya di mana? Takbiran khotib itu khutbah pertama 9 takbirnya, khutbah kedua 7. Itu diganti dengan istighfar. Jadi pas diri sebelum alhamdu, pas diri astagfirullahaladzim. Kalau mau pendek segitu aja dah 9 kali, kan panjang. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim, sampailah 9 kali baru alhamdulillah, begitu. Alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'ani sayyi'ati. Terserah yang penting sesuai aja dengan apa yang dibicarakan, biar kalamnya baligh. Silakan khutbah, duduk, khutbah kedua astagfirullahaladzim 7 kali. Ya istighfar saya nggak begitu hafalnya takbir. Kalau udah biasa dikit, iya udah takbir juga nggak apa-apa, boleh, tapi dhaif. Yang utama istighfar 7. Khutbah pertama 9 sebelum alhamdulillah, khutbah kedua 7 istighfarnya. Tapi boleh dengan takbir kalau nggak bisa. Jadi takbir 97 hitungannya sama hitungannya. Itu begitu. Cuman bolehkah khutbah ini dalam sholat istisqa 1 kali? Boleh. Kalau Id tidak boleh. Tidak ada ajarannya khutbah Id 1 kali. Tidak ada. Khutbah Id tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Khutbah sekali untuk Id. Kalau sekali bukan khutbah namanya
namanya mau'izah hasanah. Boleh. Tandanya Rektor Al-Azhar Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri di dalam Hasil Fathul Qorib beliau bilang, fa'in sholatil mar'atu jama'atan wa wa'adhat ba'da sholatiha jasa. Andai perempuan sholat id berjamaah seturut-turut perempuan, lalu sesudah sholat memberikan mau'izah, boleh saja, kata Imam Bajuri. Dan namanya mau'izah boleh. Tapi kalau khutbah 2 kali, kalau mau'izah sekali. Tapi kami diundang di masjid, suruh khutbahnya sekali, terima aja. Sekali sama 2 kali udah dilem juga, lebih ringan lagi, udah dilem, lebih ringan, udah timbang itu. Enggak khutbah aja jadi sholat itu, enggak sholat juga enggak kan sunat. Begitu, enggak usah ribut, maksud kami begitu. Tapi real kalau khutbah itu 2 kali. Tapi andai diminta sekali aja, iya. Tapi ini bukan khutbah namanya mau'izatun hasanah, sebab tak ada tuntunan langsung begitu. Tapi boleh. Kalau di sholat istisqa ada 2 pilihan. Anda mau khutbah 2 kali, bagus. Anda mau khutbah sekali saja, tidak mengapa. Begitu, tidak mengapa. Mungkin juga orang-orang yang khutbah itu sekali mengkias daripada khutbah istisqa, mungkin saja begitu dalil mereka. Wallahu a'lam, kami tidak tahu begitu. Tapi iya, khutbah sekali. Kami juga sering khutbah sekali, terserah pengurus masjidnya saja, ikut aja. Tapi real ajaran khutbah ini, ayat khutbah ini 2 kali, istisqa juga 2 kali, tapi boleh 1 kali. Maka kata Syekh Nawawi, lakin yajuzuhuna khutbatun wahidah. Tetapi pada sholat istisqa boleh sekali khutbah, ini tidak. Dan boleh khutbahnya sebelum sholat. Kalau istisqa boleh juga sesudah sholat. Hanya sesudah sholat lebih tinggi, sebab praktek lapangan Sayyiduna Muhammad SAW selalu khutbahnya ba'da sholat. Sebetulnya kalau ceritain Jumat sejarahnya, dulu juga zaman Nabi dulu khutbah Jumat itu habis sholat Jumat. Sejarahnya Pak, khutbah Jumat itu habis sholat Jumat dulunya. Nah, cuman kan di Arab tuh barang-barang tuh bahasa kitanya ada pasar dadakan. Jadi orang tuh dari luar daerah, kalau di Tanah Abang namanya pasar Tasik, dulunya pasar dadakan, bubar. Akhirnya diakomodasi. Enak banget gue dapat duit, gue kagak dibagi, kata pemerintahnya, dibagi harinya. Hari yang meriah itu pasar Tasik. Oh, Senin Kamis tuh begitu. Ini kata orang Tanah Abang masalah. Iya bang, begitu mas. Ini orang Tanah Abang begitu Senin Kamis, begitu Senin Kamis. Begitu. Ini ada pasar dadakan. Biasa itu. Tiba-tiba orang dari daerah datang ke Madinah bawa barang dagangan. Nabi lagi khutbah, ngelihat banyak barang-barang bagus, takut dia terakhir pada kabur, pada tinggalin Nabi khutbah, pergi.
Itu sejarahnya khutbah. Pergi tinggal 12 orang. Tinggal 12 orang doang yang dengar. Tapi masih diterima kan? Enggak diopetin. Tinggal 12. Makanya ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat 40 orang, muktamadnya 12 orang. Jadi buat pakai itu. Habis itu kan orang pada kabur, entar dulu, besok ada ajaran khutbah duluan, bisa nggak ada yang ketinggalan. Ternyata duluan makmum yang berangkat tentara. Begitu. Ada nggak di Kebun Jeruk begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Begitu. Itu sejarahnya. Nah, ini khutbah ba'da salat. Kenapa ba'da salat? Karena perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi yang terbanyak. Dari khutbah salat istisqa. Istisqa di Mekah banyak, Mekah Madinah jarang hujan besar. Kalau kita enggak istisqa aja banjir, apalagi ditambah istisqa. Kalau bukan kita, yang penting ilmu aja, ini ngaji, ilmu. Nah, si khatib setiap khutbah selingannya istighfar, selingannya. Kalau di Id biasanya khatib itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia. Nah, itu enggak usah takbir, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baru hadirin jamaah sholat istisqa yang mulia, istighfar. Terserah bacanya, mau astaghfirullah baru ya, yang penting istighfar. Banyakin itu. Sebab hujan ini nggak turun, penyebabnya salah kita banyak. Allah udah janji kok, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Iman doang gak cukup. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai penduduk negeri beriman, nggak cukup muslim saja, wattaqau, benar muslim bertakwa, la fatahna alaihim, kami bakal buka keberlimpahan barakah dari bumi, dari langit, dari langit turun hujan, dari bumi banyak tumbuh-tumbuhan. Tapi mafhumnya walau anna ahlal qura lam yu'minu aw amanu walam yattaqu la aghlaqna barakatin minas sama. Andai penduduk negeri tidak beriman atau beriman tapi tidak benar tidak bertakwa, kami bakal tutup keberkahan langit dan keberkahan bumi yang turun bahkan. Itulah begitu. Maka kata Imam Ali, ma nazal al-bala illa bidhajjin wa ma rufi'a al-bala illa bitawbah. Tidaklah bala turun melainkan gara-gara ada dosa dan salah kita. Enggak asal Allah udah jelasin, zaharul fasadu fil bari wal bahri bima baksababiyah, bima kasabat dinas, yakni bidang. Kalau ada fasad begitu. Nah, khatib materi khutbahnya disesuaikan, menyuruh orang pentingnya taubat. Dia harus ulas dalam khutbahnya apa definisi taubat menurut etimologi, baik terminologi. Kemudian apa
pentingnya taubat, apa syarat-syarat taubat, apa dampak buruk ketika tidak taubat, supaya orang paham tentang itu. Itu di antara materi khutbah yang diangkat. Materi khutbah supaya orang diberi kesadaran, disentuh dia punya jiwa. Mungkin kita banyak begini, mungkin kita banyak begitu. Kayak kita hidup aja. Kalau sampai ini hari kita masih bingung, kita hidup, bagaimana ini jalan hidup yang gak jelas ini? Ya Allah, saya taubat menyeluruh yang bagus, atu-atu di absen. Kalau kita masih bingung juga mikirin jalan hidup ini hari, saya bingung di puyeng, taubatin atu-atu. Ya Allah, saya taubat. Daripada ini mata, mungkin ini saya jadi buntu, ini mata, ini jarang melihat Al-Quran, melihatnya yang tidak-tidak. Saya taubat dari dosa mata saya ini. Kan kita nggak kayak gitu amat ya, kayak gitu kita. Ya Allah, saya taubat ini daripada hidung yang suka nyium ngendus-ngendus masakan tetangga, bikin ngiler aja, gitu dibagi agak nyala. Iya, ini taubat ya Allah. Saya taubat daripada telinga saya ini suka dengar yang tidak-tidak, lalu menyampaikan mulut ini yang tidak-tidak. Saya taubat ya Allah dari dosa mulut. Saya taubat ya Allah daripada dosa tangan. Saya taubat ya Allah dari dosa kaki terus absen semuanya. Saya taubat ya Allah kepada istri, jangan-jangan saya ngomel mulu istri. Saya taubat ya dari anak-anaknya terus, supaya dibuka jalan kehidupan kita itu sama Allah. Bila ini sudah kita lakukan, masih buntu juga jalan usaha kita. Kata ulama, baca surat Al-Masr tiap malam 17. Habis itu baca Hawqalah 129 kali. La haula wa la quwata illa billahil latifir razzaq. Dia baca Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. 19 kali. Ditutup ya musabbibal asbab, sabbib 9 kali. Jalan ini seminggu, ntar dibuka jalan usaha. Nggak bingung dalam hidup, jangan bingung. Kata orang kampung, kalau bingung pegangan, pakai aurat aulia. Jangan pegangan tembok, dikata orang miring. Begitulah hidup. Kesulitan itu ada kesalahan kita dengan Allah. Sebab orang susah belum tentu sulit. Meski kita hidup dengan kesusahan, kekurangan, tapi jiwa kita bahagia. Tapi orang sulit biar lebih banyak, pusing juga. Maka supaya dia tenang. Nah, diantaranya lagi si khotib itu banyakin baca ayat. Setirlah ayat surat Nuh. Faqul istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini diulang-ulang, istaghfiru rabbakum, wahai masyarakat, ayo pada mohon ampun nama Allah. Innahu kana ghafara, sebab Allah lah Tuhan satu-satunya yang bisa ngampunin dosa dan salah kita. Kata Allah saudara dalam ayat ini, kalau kita sudah benar bertaubat, minta ampun, beristighfar dengan serius, keuntungan dan manfaat bertaubat. Yursilis samaa alaikum midrara, daerah yang kering kerontang Allah munculkan hujan dari langit. Kalau sudah taubat, kesuburan datang.
janji Quran. Allah udah bilang yursilis sama. Ini jawab amr, istighfar. Anda istighfar, Anda hidup subur. Itu begitu. Bagi orang yang rezekinya seret, istighfar yang banyak, istighfar yang banyak, serius sama Allah, yang banyak, yang banyak, yang banyak. Banyak tuh berapa ya? Minimal 1000 sehari, kalau bisa 10.000. Banyak. Kalau kita pengen panennya, nanamnya enggak, itu modal kita. Begitu. Ini nggak bisa ditawar nih. Iya. Kayak dagang aja yang ditawarin. Itu begitu. Istighfar mendatangkan rezeki banyak. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Membuat dagang jadi untung. Itu istighfar. Taubat itu melancarkan dan melariskan dagang, membuat tanaman jadi subur, bisnis maju, gol, istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Anda belum punya keturunan, banyakin istighfar, sebab Allah bakal beri keturunan. Wa bani, Allah beri bani, anak-anak. Allah kasih istighfar yang banyak gitu. Sampai di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati menuliskan ajaran itu. Siapa yang belum punya keturunan, baca ini 70 kali. Astagfirullah innahu kana ghafar. Begitu di kitab itu. Allah ngasih. Ini wabani. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhar. Allah berikan banyak taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir subur. Subur, taubat. Taubat. Itu keuntungannya. Dan ini khotib banyakin baca ayat ini. Termasuk banyakin baca sholawat. Sebab sholawat, semua doa Anda bisa nembus ke langit kecuali harus dibuka pintu langit dengan kunci sholawat gitu. Sebab sholawat membuka hijab-hijab hamba dengan Allah. Sholawat banyaknya, sholawat apa-apanya. Mau sholawat bil qulub boleh, yang kita bisa aja, atau sholawat dariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah, salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad, yang mana ikatan kehidupan belenggu jadi terurai, jalan buntu jadi dibuka, begitu sulit jadi gampang. Itu begitu. Wa tanfariju bil qurab, kesusahan hidup jadi hilang. Watuk bilahwai, segala hajat-hajat dengan sebab Nabi Muhammad Allah kasih. Waktu nalu birra'ib, segala harapan cita-cita bisa dicapai dengan Nabi Muhammad. Terus wa istasqar ghamam wa khuzul khawatir wa istasqal ghamam, wa istasqal ghamam, hujan jadi turun. Kan begitu, hujan jadi turun, rezeki banyak. Makanya sholawat nariyah, sholawat rezeki banyak. Ada yang namanya nariyah, ada yang namanya kamilah, terserah. Ada juga yang ngelarang baca sholawat begini, pakai
ilmu cocok-cocokan. Muhammadiyah, Muhammad, Nabi Muhammad, iya pengikut. Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Sholawat nariyah, nar sama dengan neraka, iya pengikut. Jadi pengikut neraka. Lu mau jadi neraka, baca sholawat ini namanya ilmu cocok-cocokan. Ngarang aja dia, ya kagak. Tapi medsos begitu. Dari mana kami tahu? Lewati beranda kami. Ya kagak ada orang zaman akhir. Ilmu asal cocok aja, ngarang aja begitu. Jadi bagus, apa baca soal nariyah bagus banget. Nariyah tuh kayak api. Api itu kalau udah membakar cepet. Ini sholawat kalau udah dibaca hajat itu cepet kabul. Begitu maksudnya. Maka disebut sholawat nariyah. Begitu namanya. Ada juga sholawat tatriyah. Kami nanya itu nama aja. Intinya sholawatnya itu. Begitu. Si khotib kudu banyakin baca sholawat kepada Nabi di dalam sela-sela khutbahnya, sebab sholawat membuka pintu kasih sayang Allah. Segini tuh nanti kita. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan.